Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karinani dan NPM 2417051063. Di sini saya akan menjelaskan video studi kasus, beberapa studi kasus yang akan menjadi penilaian untuk ujian akhir semester program studi ilmu komputer di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya standar mengubah suatu nilai. Ini kita ngambilnya dari angka 4 angka dari NPM. 106 sebagai integernya dan 3 itu sebagai flowchart point-nya. Nah, sebelumnya nilai 106 itu diubah dulu menjadi K-biner. Nah, binernya itu akan diuji nilainya. Nah, akan diubah menjadi dari angka asli itu ke desimal itu diubah menjadi biner. Nah, bagaimana caranya itu? Jadi setiap nilai itu akan dibagi menjadi dua. Dari 162 dibagi 106 dibagi 2 akan jadi sisa 0. Lalu dibagi lagi sisa 53 dibagi 2, 26 akan tersisa 1. 26 yang tadi dibagi 2 lagi hasilnya 13 dan tersisa 0. Dari 13 tadi akan dibagi menjadi 2 begitu terus hingga hasilnya itu akan 0 dan sisa 1. Lalu untuk flow chart point-nya itu kita ada 3. Dari itu kita membentuk biner dengan cara nilainya itu menjadi desimal kecil. Jadi ada 0,3 dikali 2. Nah, lalu ada dari hasil 0,3 dikali 2 itu 0,6. Nah, lebihannya itu akan diambil. Lebihannya itu ada di sebelum komanya. Dari 0,3 dari 0,6 itu kan sebelumnya ada 0. Nah, nolnya itu adalah lebihannya. Begitu terus hingga hingga angkanya itu mungkin tak terbatas. Tapi karena di sini kita menggunakan triple 754, kita menggunakan biner yang flowchart point ini hanya sampai batas dia memenuhi syarat mantisa, yaitu 20 eksponen, 23 eksponen. Nah, dari yang biner ujian tadi mendapatkan 6 eksponen. Dari 6 eksponen itu akan dipangkatkan jadi pangkat 6, lalu ditambah 127. Dari 100 dari 66 eksponen ditambah 127 eksponen itu akan menghasilkan 133 eksponen yang akan diubah menjadi biner. Lalu, bagaimana sih mantisa itu yang berjalan itu? Kan tadi sudah terdapat nih nilai biner. Biner yang itu ada ada 6 angka.
Setelah tadi nilai binernya itu diuji, terdapat 7 angka. Tapi karena apa dilihat di sini, koma di sini dipindahkan ke paling depan. Lalu ini ada maju berapa eksponen? Majunya 6 eksponen. Dari 6 eksponen itu dikalikan 2 pangkat 6 eksponen. Lalu dari 6 eksponen itu ditambah 127. Yang hasilnya itu kabinetnya seperti ini. Nah, dari itu maka dicari mantisa. Mantisa itu diambil dari gabungan biner flowchart point dengan biner yang integer. Kan di sini sudah terdapat 6. Lalu sisanya itu digabung dari biner flowchart point. Kan di situ sudah 6. Berapa sisanya itu agar dia bisa memenuhi 23 eksponen. Nah, 23 dari 6 tambah berapa hasilnya 23 eksponen. Maka diambil 17 karena 6 ditambah 2 6 ditambah 27 itu 6 ditambah 17 itu hasilnya 23 eksponen. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan tentang eh, konversi bilangan, konversi sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dari jika konversi bilangan yang diinginkan yaitu dari desimal ke biner, maka itu harus menggunakan pembagian dua. Seperti yang tadi eh, ada di contoh sebelumnya yang standar triple 754 itu, ini kurang lebih sama. Apa dia akan dibagi dua hingga hingga nilainya itu nol dan tersisa satu saja. Lalu ada bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal ke oktal ini cara membaginya dengan basis 8 atau basis bilangan oktal. Yang mana contohnya itu di sini ada 1402 akan dibagi 8. Hasilnya itu 175, sisa 2 hingga semuanya itu eh, tersisa 0 dan sisanya itu eh, sesuaikan saja asalkan dia tidak tidak lonceng dari daftar yang ada di sini. Lalu ada konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, dari konversi bilangan desimal ke heksadesimal itu bilangannya berbasis 16. Yang mana itu angkanya itu ada dari 0, 1, 2, 3, 4. Eh, 0 hingga 9 dan 10 hingga 15 itu digantikan menjadi huruf huruf kapital. Yang 10 itu A hingga 15 sampai F. Contohnya itu seperti ini. Nah, lalu
kita akan mencontohkan alur lalu lintas lampu empat empat arah. Kita akan membuat file baru. Lalu kita akan membuka traffic light. Yang kita akan jalankan. Nah, kurang lebih dia akan menampilkan seperti ini, di mana ada setiap ya seperti ada di sini ada ilmunya single step run. Dia akan berubah setiap beberapa detik dan setiap ada batchnya itu di sini ada per berapa detiknya, per berapa menitnya. Lalu di sini ada half adder. Di sini kita menggunakan tool pin, di mana di sini akan memasukkan berapa angka biner yang akan masuk ke dalam get. Nah, di sini getnya itu ada dua. Yang pertama itu ada XOR get dan yang kedua itu ada AND get. Di mana cara menjalankannya itu seperti ini. Ketika apa ketika asumsikan ini adalah input pertama, input A. Maka ketika ditekan, dia akan otomatis masuk ke gerbang XOR. Bagaimana jika keduanya? Jika keduanya dihidupkan, maka nilai angka yang tadi itu akan masuk ke gerbang N. Jadi jika hanya satu saja input yang dimasukkan dari dua tempat input, maka yang itu hanya akan keluar di gerbang XOR. Tapi jika keduanya itu menginputkan, maka akan keluar di gerbang N. Mungkin itu saja video studi kasus yang saya sampaikan. Mungkin banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.